Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para habaib, para masyayikh, para kiai, khususnya yang saya hormati Al-Habib Muhsin bin Yahya Al-Jufri, Al-Habib Muhammad Afif bin Yahya Al-Jufri, dan juga Al-Habib Alwi Ba'agil, Al-Habib Saleh, serta sahibul bait, sahibul hajah, Al-Habib Rifki Alidrus, Ahmad Syauqi Alidrus, dan juga yang saya hormati Kiai Mahrus beserta para masyayikh yang lain yang hadir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah summa alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Sore menjelang berbuka ini kita semuanya kumpul memenuhi undangan daripada beliau sahibul bait Al-Habib Muhammad Syauqi Alidrus sekeluarga dalam rangkaian acara Dzikrul Haul orang tua beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi Alidrus yang ke-6. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita bacakan daripada tahlil doa maulid ini mudah-mudahan bisa membahagiakan beliau di alam barzah. Mudah-mudahan insyaallah apabila beliau meninggal membawa dosa, dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan insyaallah beliau dikumpulkan bersama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lihat acara-acara seperti ini itu Pak adalah sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk tetap bagaimana seorang anak ini berusaha membahagiakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dan memang taat, patuh, hormat, membahagiakan orang tua itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu kalau kita baca doa birrul walidain, kalau karena kita itu pernah baca doa birrul walidain itu ada satu doa. Di dalam doa-doa tersebut potongan doanya yang berbunyi Allahumma wa kama sarartahum bina fil hayah fasurrahum bina ba'dal wafah. Yang artinya ya Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah wa kama sarartahum bina fil hayah, sebagaimana engkau bahagiakan dengan wujudnya kami ketika orang tua kami masih hidup. Siapa sih Pak orang tua yang tidak gembira ketika mendapatkan daripada turunan? Wujudnya kita ini dulu ketika kita hidup masih bayi, kita itu membahagiakan kedua orang tua kita. Orang tua kita gembira ketika melihat kita lahir dalam keadaan sehat, kita lahir dalam keadaan normal, kita lahir dalam keadaan lucu. Orang tua kita itu bahagia. Oleh karena itu kita memohon Allahumma wa kama sarartahum bina fil hayah fasurrahum bina ba'dal wafah. Sebagaimana mereka bahagia dengan engkau wujudkan kami di alam dunia, maka bahagiakan pula dengan wujudnya kami walaupun mereka sudah meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi semua amal yang kita kerjakan itu Pak, sholat, dzikir, tilawatul Quran, puasa di bulan ini, itu bisa membahagiakan mereka di alam barzah. Kemudian kita ini sudah sampai di penghujung daripada bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan bakal meninggalkan kita. Dan berkahnya Ramadan itu ya ada di akhir ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sembunyikan satu malam yang sangat istimewa, namanya malam Lailatul Qadar. Yang ketika seorang hamba ibadah di malam tersebut lebih afdol daripada 1000 bulan.
Jadi zikir Anda di malam tersebut lebih afdol daripada zikir Anda yang Anda baca selama 1000 bulan. Puasa Anda, Quran Anda, sholat Anda yang Anda kerjakan di malam dan hari tersebut lebih afdol daripada 1000 bulan lamanya. Tapi ingat, Anda mustahil, tidak mungkin mendapatkan kemuliaan malam dan hari Lailatul Qadar ketika hubungan kita sebagai anak masih tidak baik dengan orang tua. Jadi Anda jangan berharap, Pak, mudah-mudahan saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, tapi kalau hubungan kita dengan orang tua masih tidak baik, hubungan kita sama orang tua masih jelek, kita masih durhaka sama orang tua, kita masih berbuat salah sama orang tua, kita masih belum minta maaf sama orang tua, mustahil, mahjub indallah kita mendapatkan daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi termasuk salah satu penutup orang tertutup mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ketika dia masih dikatakan orang yang durhaka dengan orang tuanya. Oleh karena itu Allah fil walidain, kepada kedua orang tua kita itu yang baik, Pak. Ini kita lihat beliau sudah meninggal, orang tua kita yang masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan untuk membahagiakan mereka. Kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan maaf dari mereka, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ridho dari mereka. Maka cari ridho mereka, minta maaf mereka, minta senantiasa doa kepada mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Anda tahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anishkurli wali walidek, hendaknya kalian bersyukur kepada aku, kata Allah, karena aku yang mewujudkan kalian di alam dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan, syukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita jasad yang sehat, nafas yang gratis, mata, tangan, itu semuanya dalam keadaan normal. Gunakan untuk ibadah. Syukur kepada Allah caranya dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian wali walidek, dan bersyukurlah pula kepada kedua orang tuamu, yang gara-gara kedua orang tua kita ini kita bisa wujud ada di dunia. Gimana? Dengan caranya bakti, taat, hormat kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsani wa bil walidaini ihsana, dan telah Allah tentukan untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Satu sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, beliau berpendapat amalan ten pangeran, taat ten pangeran niku Pak, kali taat kepada kedua orang tua itu amalan satu paket yang tidak bisa jenengan pisah. Ngerti sak paket nggih? Bakti kali pangeran, kali bakti kali wong tua itu amalan satu paket. Yang ketika Anda pisah, beb kula sembayang, kula poso, tilawatul Quran, zikir, qiyamul lail, tapi lek gak bakti kali wong tuane, sedaya ibadane jenengan niki ditolak kali pangeran. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini dibuktikan di dalam hadis. Satu sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil khams wa sumtu Ramadan wa ataitu zakah wa hajjastul bait famadali." Kata sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kira-kira saya dapat apa kalau saya cuma kerjakan kula sembahyang wajib, kemudian saya puasa bulan Ramadan, kemudian saya tunaikan zakat saya, bahkan saya sempurnakan Islam dengan melaksanakan haji di Baitullah, famadali, kira-kira apa yang saya dapatkan nanti di akhirat?" Maka Nabi SAW menjawab, "Wahai sahabat, man fa'ala dzalika, siapapun yang melaksanakan seperti kamu, siapapun, bukan cuma kamu yang sahabat, siapapun dari umatku yang melaksanakan, menunaikan sholatnya, mengerjakan puasanya, membayar zakatnya, menyempurnakan agamanya dengan haji di Baitullah,
man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Kelak di akhirat bersama para nabi, para rasul dan para orang-orang syahid yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dia di surga Firdaus. Illa, kecuali, ada garis bawahnya Pak. Illa, kecuali an ya'uqqa walideh, ketika di masa hidupnya dia sempat durhaka kepada orang tuanya. Kecuali jika semasa hidupnya dia pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, maka seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Percuma puasa Pak, percuma sholat, percuma haji kalau hubungan kita masih belum baik dengan orang tua. Jangan berharap Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar yang diistimewakan, yang diharapkan, yang dipuja-puja oleh orang Islam, tapi kalau kita masih hubungan tidak baik dengan orang tua. Dan ini terbukti Pak, Anda lihat sebagai penutup, sahabat Nabi Muhammad SAW. Anda lihat ada satu sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Bayangkan nih Pak, Alqamah yang singkat ceritanya semasa hidupnya kesulitan mengucapkan daripada syahadat. Sampai Nabi SAW mengutus dua sahabat untuk mentalkin syahadat kepada Alqamah. Ketika ditalkin ini Alqamah kesulitan mengucapkan syahadat. Dilaporkan kabar tersebut kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah kesulitan untuk mengucapkan syahadat. Akhirnya demi supaya Nabi ini berkumpul dengan sahabatnya di surga Allah, Nabi Muhammad turun tangan Pak. Jadi Nabi Muhammad datang ke rumah Alqamah, datang ke rumah Alqamah, menghampiri Alqamah yang sekarat, dipegang kepalanya, ditalkin oleh Nabi Muhammad, wahai Alqamah, kul, katakan la ilaha illallah. Apa yang diucapkan sama Alqamah? Ini tangan mulia Nabi Muhammad memegang kepalanya Pak. Lisan Nabi Muhammad mentalkin, menuntun Alqamah untuk syahadat. Apa yang diucapkan sama Alqamah? Alqamah tidak bisa berkata kecuali cuma erangan. Terkunci lisannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Alhasil kemudian tanya Nabi Muhammad kepada istrinya, dipanggil, apa dosa Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah tidak pernah berbuat dosa ya Rasul. Hidupnya sholat berjamaah di belakangmu wahai Nabi Muhammad. Bayangkan nih Pak, kita ini sholat berjamaah di belakang siapa? Walaupun di belakang kiai besar, habaib besar, iman besar, tidak bisa kita bandingkan Alqamah. Ini Alqamah sholat di belakang Nabi Muhammad, sholatnya di belakang Nabi Muhammad, belajarnya langsung sama Nabi Muhammad. Kalau kita ini masih belajar ke siapa Pak? Silsilah ilmunya itu mungkin 40 ke atas, 50 ke atas. Ini langsung ke mambaul ilim, sumbernya ilmu Nabi Muhammad. Belajar sama Nabi, sholat sama Nabi. Bayangkan, hidupnya senantiasa ibadah ya Rasulullah. Saya tidak tanya ibadahnya, kata Nabi Muhammad, maksiatnya apa, dosanya apa. Dijawab sama istrinya, ya Rasulullah, Alqamah tidak pernah mabuk. Tidak pernah mabuk ini Alqamah Pak. Tidak pernah judi, tidak pernah ngeslot, tidak pernah bermaksiat. Kalaupun dihitung bermaksiat ya Rasul, Alqamah tidak akur dengan ibunya. Ini penyebabnya kata Nabi Muhammad. Ya ini penyebabnya. Yang singkat cerita akhirnya dipanggil ibu Alqamah, diminta untuk meminta maaf daripada Alqamah sehingga dimaafkan, mendapatkan ridho, mendapatkan maaf, mendapatkan doa daripada ibunya. Baru Alqamah bisa dengan mudah meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang perlu kita garis bawahi Pak, Nabi SAW bersabda, inni bariun mimman lam yu'addi haqqa walideh. Kata Nabi, aku lepas tangan di akhirat bagi orang yang di masa hidupnya durhaka sama orang tuanya, tidak sempat minta maaf, tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan doa daripada orang tua. Kita ini Pak, semua di akhirat bakal kesulitan. Benjing sampean ten akhirat iki, datang ke Nabi Adam ngomong nafsi-nafsi. Datang ke Nabi Nuh ngomong nafsi-nafsi. Semua nabi lepas tangan kecuali Nabi Muhammad.
Lho lek wis Kanjeng Nabi lepas tangan, siapa yang mau memberikan syafaat kepada kita? Siapa yang mau menolong kita nanti di akhirat? Sedangkan Nabi bersabda, aku lepas tangan, gak melok-melok urusan kali wong sing gak akur kali wong tua nih. Oleh karena itu ayo kita yang masih panjang umur, sehat afiat, yang masih hidup orang tuanya, cepat-cepat Anda minta ridho, cepat-cepat Anda minta maaf, cepat-cepat Anda minta doa. Dan orang tuanya yang sudah meninggal, datangi kuburannya, ziarah kepada mereka, kirimkan daripada pahala-pahala jariah kepada mereka, sambung lagi daripada kerabat-kerabat mereka, saudara-saudara mereka. Itu termasuk daripada bentuk birrul waliden seorang anak ketika sudah ditinggal ketinggal mati daripada orang tuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan anak yang bisa membahagiakan mereka di dalam sisa umurnya. Dan kita berharap kepada Allah semuanya, mudah-mudahan semua orang tua kita yang sudah meninggal, khususnya yang kita kholi ini, mudah-mudahan apabila ada di antara mereka yang berdosa meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan mereka menjadi kuburan surga, dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat di alam barzahnya, sehingga mudah-mudahan insyaallah beliau bahagia di sana sampai nanti bahagia di akhirat kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.